Shalom, kita bertemu lagi masih dalam rangkaian acara Pekan Pentakosta. Kita bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk berkumpul walaupun kita masih dalam acara online. Tapi saya yakin hari ini kita merayakan satu hari yang penuh sukacita, hari di mana Tuhan menurunkan Roh Kudus-Nya untuk memenangkan hati setiap kita. Kalau hari-hari kemarin kita pasti juga sudah diturunkan, Roh Kudus sudah turun dalam hati kita. Saya yakin hari ini seluruh umat secara serentak merayakan hari kemenangan. Hari yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena belenggu dosa kita sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena hari ini kita harus bersorak bagi Dia. Karena hari ini kita harus bersukacita bagi Tuhan. Mari kita lakukan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Boleh tepuk tangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kalau hari ini Engkau memberikan hari yang baru buat kami. Terima kasih ya Bapa kalau saat ini kami boleh menerima Roh Kudus-Mu untuk masuk dalam hati kami, sehingga hati kami boleh bebas untuk mengenal Engkau lebih baik, bebas untuk mengenal Engkau lebih dekat, bebas untuk semakin hari semakin penuh dengan sukacita karena Roh Kudus-Mu sudah ada dalam hati kami. Bapa yang di surga, kami menyiapkan hati kami menyiapkan pikiran kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menetap dalam hati kami, boleh membuat kami menjadi manusia yang baru. Urapi juga pembicara yang akan memberitakan firman-Mu. Urapi lidah dan bibirnya, berikan hikmat, sehingga apa yang boleh terucap adalah berasal daripada-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam tangan kasih-Mu kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita akan kembali memujikan lagu Datanglah Ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti.
Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan Pekan Pentakosta. Dan saat ini sebelum kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika kami saat ini boleh bersekutu secara tidak langsung. Dan kami sudah memuji nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan tiba saatnya kami akan dengar akan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kembali saat ini kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami. Agar perenungan di Pekan Pentakosta ini senantiasa membarui kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Amin. Ya saudara-saudara, baru saja kita berdoa. Ya, itu adalah kebiasaan orang Kristen, yaitu adalah berdoa. Saya yakin Anda dan saya hidupnya tidak bisa lepas dari doa. Nah, saudara-saudara berbicara soal doa itu kalau kita ngobrol panjang lebar itu bisa lama sekali. Tapi hari ini kita akan melihat salah satu bagian dari doa yang diajarkan oleh Yakobus. Bersama-sama saudara-saudara kita akan membuka dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, di sini Yakobus mengatakan kepada jemaat Kristen pada waktu itu bahwa kadang-kadang ketika kita melakukan doa, kadang-kadang doa itu yang keliru. Ada doa yang keliru dan mungkin saja saat ini kita juga sama kelirunya dengan beberapa jemaat Kristen pada waktu itu. Nah, saudara-saudara dikatakan sama Yakobus, salah berdoa karena apa? Doa dipakai untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, pertanyaannya konkretnya seperti apa? Realitanya seperti apa sih yang memuaskan hawa nafsu itu? Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita pernah mendengar atau kita berdoa. Minta kekayaan, minta yang namanya kemakmuran, minta kekuasaan. Doanya memakai doa Yabes gitu ya saudara-saudara ya. Nah, apakah itu keliru? Ya sebetulnya itu enggak keliru. Meminta kesembuhan, apakah keliru? Ya enggak keliru juga gitu loh. Nah, tetapi saudara-saudara, kita hari ini diingatkan bersama-sama ketika kita berdoa. Ketika kita meminta kekayaan, ketika kita meminta kekuasaan, ketika kita meminta berdoa sama Tuhan, minta umur panjang, minta kesembuhan. Pertanyaannya adalah, setelah kaya mau apa? Setelah sembuh mau apa? Setelah berkuasa mau apa? Setelah sukses mau apa? Setelah mendapatkan semuanya mau apa? Nah, itu saudara-saudara yang menjadi permasalahan. Memang kita boleh meminta kekayaan. Tetapi sekali lagi, untuk apa kekayaan itu? Jangan-jangan kita minta apapun juga, itu semua hanya untuk memuaskan diri kita. Saya kepengen kaya karena apa? Ya supaya saya bisa menikmati untuk diri sendiri. Saya nggak mau miskin, saya takut. Kalau tidak saya takut sakit, makanya saya minta kesembuhan. Saya takut untuk dalam pekerjaan itu nanti diremehkan. Makanya saya minta kekuasaan. Sekali lagi itu nggak masalah doanya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apa motivasi di balik itu. Kemudian kalau sudah dikabulkan mau apa? Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Pekan Pentakosta ini kita diingatkan ketika kita berdoa, doa minta apapun bisa. Tetapi pertanyaannya setelah terkabul, untuk apa doa yang kita doakan? Untuk apa doa yang kita harapkan? Jangan-jangan itu semua hanya untuk kepentingan kita. Dan hari ini saudara-saudara kita diingatkan, yuk boleh kok kita minta kaya. Boleh kok kita minta kesehatan. Boleh kok kita minta kelancaran di dalam pekerjaan. Boleh kok kita minta yang namanya kekuasaan apapun. Tetapi semuanya harus bermuara kepada kemuliaan Tuhan. Kita minta kekayaan, itu oke. Tapi pertanyaannya kekayaan itu untuk apa sih? Oh, ternyata untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya bisa bantu lebih banyak orang. Supaya bisa membuka lapangan pekerjaan. Sehingga banyak orang diberkati. Nah, sehingga saudara-saudara kita juga diingatkan. Yuk hati-hati dengan doa kita.
Kesembuhan, oke, kita minta kesembuhan. Pertanyaan, kalau sembuh sudah sembuh mau apa? Oh iya Tuhan, ketika saya sembuh, saya mau untuk melayani Tuhan. Ketika saya sembuh, saya bisa untuk beraktivitas melayani keluarga saya. Ketika sembuh, semuanya bisa dilakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saudara-saudara, apapun yang kita minta, semua muaranya bukan kepada diri kita. Tetapi muaranya adalah bagaimana apapun yang kita doakan dan dikabulkan Tuhan, itu kembali memuliakan nama Tuhan. Sehingga saudara-saudara, hari ini kembali sekali lagi kita diingatkan. Kita minta apapun, tujuannya untuk apa. Hati-hati, Tuhan tahu motivasi kita di dalam berdoa. Amin. Kita sekarang berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, saat ini kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan mengenai doa. Kami tahu bahwa doa adalah nafas hidup kehidupan kekristenan. Dan melalui doa itulah kami berkomunikasi dengan Tuhan. Namun saat ini Tuhan, kami kembali diingatkan agar doa-doa atau permohonan-permohonan yang kami sampaikan dalam doa bukan kembali kepada diri kami sendiri saja. Bukan hanya berfokus kepada diri kami saja. Tetapi setiap permohonan itu semuanya kami kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini mungkin kami memiliki sakit penyakit atau kami memiliki kelemahan tubuh. Ya Tuhan, saat ini kami memohon kesembuhan dari Tuhan. Kami memohon kekuatan dari Tuhan. Kami memohon penyertaan dari Tuhan. Sehingga kelak ketika memang Tuhan sembuhkan kami mau menggunakan tubuh ini untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada memiliki masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah perekonomian. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa, biarlah Tuhan terus lancarkan pekerjaan kami. Tuhan terus berkati kami. Dan kalau kami masih memiliki kewajiban-kewajiban dan hutang-hutang, Tuhan mampukan kami untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan ketika kami mendapatkan semuanya itu, mampukanlah kami Tuhan untuk menggunakan kesempatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mungkin berdoa untuk panjang umur saat ini Tuhan. Kami mungkin berdoa untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, untuk orang tua kami. Semuanya kami kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Dan biarlah doa-doa yang kami naikkan semuanya kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sejauh ini.